Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Mejua-jua. Yahovo. Jua-jua. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, Opue Porus HKBP dan semua pimpinan gereja-gereja yang tergabung dalam keluarga besar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Ibu Bapak Preses, Ibu Bapak Pendeta, semua hamba-hamba Tuhan, penatua, dan warga jemaat yang berkumpul saat ini di gedung Sopo Marpikir HKBP. Firman Tuhan bagi kita pada ibadah kebaktian kebangunan rohani pada hari ini tertulis dalam Kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Demikian firman Tuhan. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita di dalamnya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Hari yang benar-benar bersejarah, di mana umat Tuhan yang datang dari berbagai gereja, yang datang dari berbagai denominasi, lintas budaya dan lintas tradisi gerejawi, berkumpul di Sopo Marpikir HKBP ini. Kita bersehati, berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara telah memperdengarkan suara-suara emas yang sangat indah. Kor dari Parupuan HKBP Distrik 8 DKI. Angklung, tadi saya perhatikan semua mata memandang kelompok angklung yang luar biasa ini. Sungguh indah. Hari ini sungguh merupakan hari yang bersejarah, di mana untuk pertama sekali Sekretaris Jenderal Dewan Gereja-Gereja sedunia yang memimpin lebih dari 500 juta umat Kristen di seluruh dunia, Pendeta Profesor Jerry Pile, akan bersama-sama dengan kita untuk berdiskusi bersama, memberikan pikiran-pikiran yang mencerahkan tentang situasi dan kondisi global yang sedang kita hadapi, dan bagaimana kita sebagai gereja, bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapinya. Kita doakan perjalanan beliau lancar-lancar dan sampai di tempat ini tepat waktu. Secara pribadi saya sungguh berbahagia dan bersyukur bisa bersama-sama dengan Ibu Bapak pimpinan gereja
Opungeporus dan bersama-sama dengan semua pimpinan gereja yang berkumpul di tempat ini, dengan hamba-hamba Tuhan, dengan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Setiap kita yang ada di ruangan ini, atau yang mendengarkan firman Tuhan lewat media elektronik, adalah pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Tetapi kita berkumpul di tempat ini didorong oleh iman. Tuhan mengumpulkan kita. Roh Tuhan menggerakkan kita tadi pagi dari rumah kita masing-masing sampai di tempat ini. Cinta kasih mempersatukan kita. Sekalipun datang dari berbagai gereja, denominasi yang beragam, budaya dan tradisi yang berbeda-beda, tetapi cinta kasih mempersatukan kita. Mempersatukan kita untuk suatu tujuan mulia yang urgen dan mendesak. Karena kita saat ini sedang berada dalam dunia. Saya bukan menakut-nakuti, tapi menyatakan realitas. Kita sekarang sedang berada dalam dunia yang tidak baik-baik saja. Dunia dalam pengertian global maupun dalam arti yang dekat dengan kita. Sekitar kita. Kita sedang berada dalam situasi dan kondisi realitas kehidupan sebagaimana sering diungkapkan oleh Profesor Jerry Pillay dan mungkin juga nanti akan disampaikan bahwa dunia kita sekarang ini sedang menghadapi apa yang dikatakan dengan polikrisis atau krisis multidimensional. Kita berada di tempat ini bukan hanya sekedar mendengar dan mengetahui tentang polikrisis itu. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita sebagai gereja, bagaimana kita sebagai pribadi, bagaimana kita sebagai komunitas Kristen menyikapi polikrisis itu. Sehingga kesaksian kita benar-benar mewarnai, bahkan mentransformasikannya. Sehingga kuasa kasih Allah dan kemuliaan Tuhan nyata bagi dunia ini dan dirasakan oleh dunia ini. Sehingga bangsa-bangsa mengenal dan merasakan kuasa dan kebaikan Allah. Sehingga kita benar-benar mampu menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. To present God's goodness for all. Itulah yang paling penting. Di tahun-tahun yang lalu, saya sungguh terkesan dengan seorang hamba Tuhan yang tampil sederhana dan mungkin sebagian dari saudara mengenal beliau. Namanya Pendeta Agustinus Purba. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia adalah penerima Tangguh Award tahun 2014 untuk tokoh inspiratif Reksa Utama Aninda. Penghargaan di tingkat nasional Republik Indonesia.
sebagai tokoh muda penanggulangan bencana alam. Dan beliau adalah ketua moderamen Gereja Batak Karo Protestan GBKP. Sebelum meninggal dunia akibat COVID-19 3 tahun yang lalu. Pendeta Agustinus Purba adalah pribadi yang luar biasa. Humble, sederhana, memiliki komitmen yang tinggi dan benar-benar menginspirasi. Satu ungkapan yang sering muncul dari mulut beliau dan yang sering dituliskan di postingan Facebooknya adalah God is good. Tuhan itu baik. Selalu itu di akhir postingannya. Tuhan itu baik. God is good. Saudara-saudara, apakah bagi saudara Tuhan itu baik? Is God really good? Apakah Tuhan itu baik dalam hidup saudara? Sungguh luar biasa. Dan itu adalah sangat fundamental dan menentukan bagaimana kita hidup di dunia ini. Dan bagaimana kita akan menghadirkan kebaikan Allah. Bagi pendeta Agustinus Purba, Tuhan itu benar-benar baik. Pengenalannya akan kebaikan Tuhan itu begitu mendalam dan itu yang menggerakkan dia untuk melayani semua orang dengan sungguh-sungguh tanpa pandang bulu, tanpa pandang wajah, tanpa pandang siapa yang dilayaninya itu. Ketika Gunung Sinabung meletus pada subuh Minggu 15 September tahun 2013. Malam itu juga dia bergerak memimpin para relawan berangkat menolong masyarakat pergi ke kaki-kaki Gunung Sinabung. Menjemput mereka, mengevakuasi mereka. Dia mempertaruhkan hidup dan nyawanya, membawa mereka ke tempat-tempat pengungsian, melayani mereka di tempat-tempat pengungsian berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dia mengorganisir bantuan, membangun tenda-tenda, membuat dapur umum, mengupayakan pengobatan, tentunya bersama-sama dengan pimpinan GBKP dan para pelayan, bahkan gereja-gereja lain. Dia tidak kenal lelah, siang malam menolong orang-orang yang membutuhkan. Dia bahkan tidur bersama-sama para pengungsi. Dan itu yang menggerakkan dia. Keyakinan yang tidak diragukan lagi. That God is good. Bahwa Tuhan itu baik. Sebagaimana firman Tuhan, khotbah Yesus di bukit yang mengatakan bahwa Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Pemahaman yang fundamental dan mendasar ini menentukan gerak langkah seseorang. Karena itu mengenal bahwa Tuhan itu baik, mengaku dan bersaksi bahwa Tuhan itu benar-benar baik, that God is truly good, adalah modal mendasar dan menentukan bagi setiap orang yang ingin menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Saudaraku, dunia ini membutuhkan lebih banyak pribadi-pribadi seperti Agustinus Purba.
Dunia ini membutuhkan lebih banyak pribadi-pribadi seperti saudara-saudara. Dunia ini membutuhkan orang-orang seperti kita yang berani mengatakan God is good. Tuhan itu baik. Mari kita sama-sama mengucapkan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Mologan upari taruh kosongnya kamang do tinang. Itu akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bersyukur. Pribadi yang kuat, pribadi yang mau melayani dan menghadirkan kebaikan Allah. Kenapa begitu dibutuhkan pribadi-pribadi seperti yang dimaksudkan ini? Karena seperti kita bisa lihat di layar ini beberapa gambar tentang gambaran dunia yang sangat suram dan kelam. Sejak perang yang dipicu oleh serangan Hamas ke Israel pada tanggal 7 Oktober yang lalu, yang membabi buta membunuh orang-orang biasa, membunuh ribuan orang. Dan yang berlanjut dengan balasan membabi buta dari pihak Israel hanya dalam hitungan jam. Dan kita telah menyaksikan tragedi kemanusiaan. Setiap hari korban berjatuhan. Setiap hari ada orang yang mati. Setiap hari bangunan dan infrastruktur yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun hancur dalam sekejap. Puluhan ribu orang telah meninggal. Anak-anak, perempuan, orang tua, orang-orang yang tidak berdosa telah mati karena keganasan perang antara Israel dan Hamas. Tidak ada kasih. Martabat kemanusiaan demikian diinjak-injak. Manusia tidak berharga di mata mereka. Sungguh sadis, sungguh kejam, dan sungguh tidak manusiawi. Semua menerapkan hukum rimba. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mereka tidak mengenal pengajaran Yesus yang mengatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu sama sekali tidak berlaku. Hal serupa terjadi di Ukraina, di Sudan, di Myanmar, di Syria, dan banyak lagi negara-negara yang berkonflik dan berperang saat ini juga. Nasi sudah menjadi bubur, semua hancur, dan nampaknya tidak ada tanda-tanda menuju perdamaian. Semua menonjolkan ego dan kesombongan diri. Semua berupaya memperkuat diri dengan senjata dan taktik perang yang mematikan. Padahal kegelapan tidak bisa dihilangkan dengan kegelapan. Hanya dengan terang. Kebencian tidak bisa dihilangkan dengan kebencian. Hanya dengan kasih. Karena itu sekalipun orang mengatakan pengajaran Yesus itu tidak masuk akal, justru sesungguhnya itulah satu-satunya yang bisa menawarkan harapan bagi dunia ini. Yesus yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Dan itu sudah terbukti. Sudah dibuktikan oleh orang-orang yang mau mengimaninya dan yang mau menghidupinya. Sebagaimana Martin Luther King Jr. katakan, love is the only force capable of transforming enemy into friend. Kasih adalah satu-satunya yang memampukan orang mengubah lawan menjadi kawan, musuh menjadi teman. Satu-satunya yang dapat mengubah musuh menjadi teman adalah kasih.
Tidak ada yang lain. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menjadikan musuh menjadi teman. Kasihilah musuhmu. Berikanlah makan dan minum kepada musuhmu. Berikanlah sentuhan kasih kepada musuhmu. Tersenyumlah kepada musuhmu. Kepada orang yang membenci kamu. Kepada orang yang memfitnah kamu. Berdoalah bagi orang yang mengata-ngatai kamu. Maka saudara akan menyaksikan mujizat. Mujizat akan terjadi bagi orang-orang yang melakukannya. Dengan demikian dia akan menghadirkan kebaikan Allah. Martin Luther King Jr. sebagai seorang hamba Tuhan yang benar-benar menghidupi khotbah di bukit. Bukan hanya sekedar bicara, tetapi dia melakukannya. Dia bukan hanya berpidato hebat, I have a dream, saya memiliki impian. Tetapi dia menghidupi kata-kata itu hingga kematiannya. Dia memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana mengasihi musuh. Mengasihi itu bukanlah sikap sentimental, hanya jaga perasaan, bukan. Itu adalah intelektual tertinggi yang dapat menjawab tantangan paling berat di dunia ini. Sekali lagi, kasih itu bukanlah sentimental perasaan belaka. Tetapi itu adalah intelektual tertinggi yang dapat menjawab situasi dan tantangan kehidupan yang paling sulit. Apa buktinya? Buktikanlah itu. Dan coba praktekkan. Karena Yesus mengajarkannya. Yesus mengajarkannya dan telah membuktikannya. Dan kebaikan Allah ditunjukkan dalam konteks ini sewaktu dia berkhotbah di bukit. Setiap pengikutnya dituntut untuk melihat kasih dalam konsep sebagai realitas intelektual tertinggi yang bisa menghadapi tantangan paling sulit sekalipun dalam kehidupan ini. Dalam khotbah Yesus di bukit, dia berharap kepada setiap pengikutnya supaya jangan sekedar, tetapi dia mengharapkan lebih. Bukan sekedar, tetapi lebih. Dan itu secara gamblang dikatakan oleh Yesus. Kamu membalas orang bukan sekedar seperti yang diharapkan, tetapi lebih. Kepada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepada dia pipi kirimu. Kepada orang yang mengingini bajumu, berikanlah kepada dia jubahmu. Dan kepada orang yang memaksa kamu berjalan selama 1 mil, berjalanlah dengan dia berapa? 2 mil. Lebih dari sekedar memaafkan. Lebih dari sekedar mengasihi. Lebih dari sekedar yang diharapkan. Kami sering mengungkapkan ini dengan ungkapan striving for excellence. Striving for excellence. Mengupayakan yang terbaik. Mengupayakan yang terbaik di dalam melayani. Mengupayakan yang terbaik dalam mengasihi. Mengupayakan yang terbaik dalam memaafkan. Mengupayakan yang terbaik dalam berkomunikasi dengan orang-orang lain. Jika kita mampu mengupayakan yang terbaik, maka orang akan berkata, wah, luar biasa orang Kristen Indonesia ini. Kasihnya luar biasa. Cintanya begitu kuat. Pelayanannya begitu menginspirasi.
Seperti yang saya tunjukkan tadi dari hamba Tuhan yang bernama Pendeta Agustinus Purba. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya banyak dari antara kita, pengeporus, para pimpinan gereja ini, para pareses adalah orang-orang yang istimewa, yang sudah menampilkan pelayanan-pelayanan yang inspiratif. Para pendeta, hamba-hamba Tuhan, bahkan warga jemaat, sedangkan punguan, kor dan angklung kita tadi sudah menampilkan sesuatu yang excellent, striving for excellent, melakukan yang terbaik. Dan itu bisa kita lakukan setiap hari. Dan setiap orang bisa mewujudkannya. Sama seperti yang diungkapkan oleh Albert Schweitzer. Albert Schweitzer kalau di Eropa dia itu orang yang sangat besar. Sama seperti Martin Luther King Jr. Sama seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia memiliki 4 gelar doktor, teologi, filsafat, musik, dokter, medis. Dan dia katakan, dimanapun saudara berada, di situ saudara akan temukan orang yang membutuhkanmu. Saat ini juga banyak orang yang membutuhkanmu. Lihatlah ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Banyak orang yang membutuhkanmu. Saya membutuhkanmu, Amang Inang. Saya membutuhkan senyumanmu. Saya membutuhkan kata-kata yang menguatkan dari saudara. Dan demikian saudara-saudara kita yang paling dekat dengan kita. Karena itu, sebagaimana dikatakan oleh Albert Schweitzer, lakukanlah itu sekalipun itu kecil. Tetapi pekerjaan kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar akan membawa kebaikan dalam hidup orang-orang yang tersentuh oleh pelayanan kita. Berangkatlah melakukan, mewujudkan kebaikan Allah bagi semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. You are so good. You are so good. Tuhan itu baik. Dan jika kami sadari betapa baiknya Engkau ya Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menunjukkan kebaikan bagi sesama kami dan bagi ciptaan-Mu. Biarlah melalui perenungan akan firman-Mu, kami semakin disadarkan dan kami semakin diyakinkan, supaya kami melangkah dalam pengenalan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan bisa pakai kami secara luar biasa untuk menghadirkan kebaikan Allah. Pakailah gereja-Mu, gereja-gereja yang tergabung dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia, sebagai alat Tuhan menghadirkan kebaikan Allah di dunia ini. Sebentar lagi kami akan bertemu dengan hamba-Mu, Sekretaris Jenderal Persekutuan Gereja-Gereja Sedunia, Profesor Dr. Jerry Biley, yang dalam perjalanan. Tuhan menyertai hamba-Mu dan rombongan, dan kami akan bertemu di tempat ini dengan penuh sukacita. Kami puji muliakan nama Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.